malam, selamat sore, menjelang malam untuk kita semua. Gimana? Sudah siap untuk PH di malam hari ini? Ya, puji Tuhan. Walaupun kita hanya berapa orang yang berkumpul di malam hari ini, kita akan tetap untuk pelajari kebenaran firman Tuhan ya, karena memang untuk saat-saat ini kita belum bisa kumpul banyak orang, dan ya kita akan mulai PA kita di malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, sore hari ini kami berkumpul seberapapun yang sudah terkumpul. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin kami semua yang sudah ada dan yang mungkin mendengarkan di luar sana lewat live streaming, kiranya apa yang kami bahas kami bisa mengerti, kami bisa memahami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Ya. Kita akan melanjutkan pembahasan atau pendalaman Alkitab kita di sore hari ini, dan kita mau bahas ya, kita mau melanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita ingat bahwa kita sedang membahas tentang kitab manakah yang firman Tuhan. Saya rasa ya Anda masih ingat pembahasan itu, dan ya kalau kita mundur sedikit apa yang sudah kita bahas kemarin, mungkin kita masih ingat ya, bahwa kenapa akhirnya Alkitab terbukti sebagai firman Tuhan dan satu-satunya firman Tuhan. Yang pertama, karena dia tidak bertentangan dengan sifat-sifat Tuhan, sifat Allah yang maha benar. Alkitab mengajarkan atau menuliskan firman tanpa ada salah, setepat-tepat mungkin dalam segi apapun, tidak ada salah. Dan yang kedua, ada sifat Allah yang maha kudus, dan Alkitab tidak bertentangan dengan sifat Allah yang maha kudus. Dan Alkitab mampu mengajarkan standar moral yang tinggi. Alkitab mampu mengajarkan standar moral yang tinggi. Nah, misalnya apa? Ya, saya sudah kasih contoh kemarin. Standar moral yang tinggi bahwa kalau disuruh mengasihi sesama itu biasa. Kasihlah orang yang berbuat baik kepadamu, itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Tetapi kalau kita disuruh kasihi musuh kita, ini gimana? Mengasihi musuh dan berdoa untuk mereka, ini adalah satu standar moral yang tinggi, dan itu diajarkan oleh Alkitab. Kemudian Alkitab ditulis oleh Allah yang maha tahu, sehingga dia mampu memberitahu segala sesuatu, hal-hal yang sudah pernah terjadi dan yang belum terjadi. Contoh saya sudah kasih tahu kemarin, misalnya sebelum Tuhan Yesus lahir, ya kan, nubuatannya sudah disampaikan ratusan tahun sebelum dia lahir. Yesaya pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-14, mungkin kita masih ingat, Yesaya 7 ayat 14. Nah, di situ dikatakan bahwa seorang perempuan muda akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan dinamakan Immanuel. Dan itu digenapi dalam kitab Matius pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-22 dan 23, bahwa Maria, seorang perawat, melahirkan seorang anak laki-laki dan dia disebut sebagai Immanuel. Dan ini adalah bukti bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Dan sekali lagi konsekuensi kita adalah bahwa kalau ada satu kitab sudah terbukti bahwa dia adalah firman Tuhan, berarti konsekuensi logisnya adalah kitab yang lain bukan firman Tuhan. Nah, itu konsekuensi logis. Jadi kita bahas kemarin, dan kita berkata bahwa kalau kita masuk ke dalam Kristenan, ya, semua doktrin Alkitabiah itu harus didasarkan kepada Alkitab. Namanya juga doktrin Alkitabiah. Berarti kita harus dasarkan kepada Alkitab. Kalau ada pengajaran yang tidak didasarkan kepada Alkitab, itu berarti doktrinnya tidak Alkitabiah. Supaya Alkitabiah, ya kan, berarti
pengajarannya itu harus didasarkan pada Alkitab. Itu artinya Alkitabiah, berarti sesuai dengan Alkitab. Bahkan doktrin manapun ya tentang Allah yang tidak didasarkan pada Alkitab berkata bahwa itu adalah sesat atau menyimpang. Jadi ini hal yang perlu kita ingat, dan ini yang kita bahas kemarin. Kemudian kita mau lihat sedikit sejarah tentang bagaimana akhirnya ada Alkitab di tangan kita. Saya tidak akan bahas semua tentunya ya, karena dalam waktu yang sangat singkat ini tidak mungkin untuk membahas keseluruhan saja. Tapi saya ingin membawa dalam satu garis besar ya, dalam garis besar. Coba kita lihat bahwa di masa lampau Tuhan memberikan nabi dan rasul sebagai penyampai firman Tuhan secara lisan. Nah, jadi ada nabi, ada rasul yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan secara lisan. Nabi di perjanjian lama, kemudian ada rasul-rasul di perjanjian baru ya. Dan akhirnya untuk mendukung pelayanan mereka, pelayanan nabi dan rasul ini, maka Tuhan memberikan karunia-karunia khusus sebagai bukti bahwa mereka itu adalah nabi dan bukti bahwa mereka adalah rasul. Nah, tidak semua nabi dapat karunia seperti karunia melakukan mujizat. Tidak semua. Tetapi minimal mereka punya karunia pewahyu. Mereka punya karunia apa? Bernubuat. Mereka punya karunia untuk apa? Mendapat penglihatan atau visi. Mereka punya karunia untuk apa? Dalam apa? Mendapatkan pesan-pesan dalam mimpi dan seterusnya. Kalau rasul punya karunia juga dalam perjanjian baru. Karunia rasul ya juga mereka bisa bernubuat, menyampaikan firman Tuhan. Kemudian ada karunia berbahasa lidah. Ya, berbahasa lidah di dalam Alkitab. Bahasa lidah. Kemudian ada karunia melakukan mujizat dan karunia melakukan tanda-tanda. Nah, ini karunia yang dimiliki oleh para rasul dan nabi. Jadi kenapa? Untuk mendukung pelayanan mereka. Tuhan kasih karunia itu untuk mendukung pelayanan mereka, supaya mereka itu punya otoritas. Ketika mereka bicara, mereka bisa mereka punya otoritas ketika bicara. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayat 42 dan ayat yang ke-43. Sudah dapat semua? Oke. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 dan ayatnya yang ke-43. Saya akan baca untuk saudara sekalian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi katanya orang jemaat perjanjian baru, jemaat mula-mula, mereka tunduk kepada pengajaran rasul-rasul, dan mereka katanya ketakutan ketika melihat rasul itu melakukan mujizat dan tanda. Jadi Tuhan punya maksud. Kenapa rasul itu diberikan karunia khusus? Yang pertama sudah pasti karena Alkitab belum selesai ditulis. Oleh sebab itu standar pengajarannya itu ada kepada omongan rasul. Ketika rasul bicara, ya kan? Ketika rasul berkhotbah, itu bisa merupakan standar dari yang Tuhan berikan kepada manusia pada saat itu. Jadi ada firman lisan. Dan untuk mendukung itu, ya kan? Untuk mendukung itu maka Tuhan berikan mereka karunia-karunia khusus. Oleh sebab itu dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12, di situ firman Tuhan, Rasul Paulus berkata bahwa segala sesuatu yang membuktikan bahwa dia adalah seorang rasul, katanya, telah dilakukan di tengah-tengah kamu. Lewat apa? Mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Jadi karunia melakukan mujizat
karunia melakukan tanda-tanda itu adalah karunia kerasulan. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh rasul saja. Dan jadi sekali lagi, mereka diberikan karunia khusus untuk apa? Untuk mendukung pelayanan mereka. Karena Alkitab belum selesai ditulis. Jadi perjanjian lama sudah selesai, tapi perjanjian baru belum selesai semua. Oleh sebab itu di masa perjanjian baru, Tuhan pakai rasul-rasul sebagai penyampai firman Tuhan, dan ada tulisan-tulisan mereka yang dimasukkan ke dalam kanon dan akhirnya terkumpul menjadi satu kitab ini. Jadi seperti itu. Jadi, apa yang mereka beritakan? Ya, yang mereka beritakan adalah ya perkataan firman Tuhan pada hal-hal yang sudah pernah terjadi dan yang belum terjadi. Itu yang mereka katakan. Dan apa? Sekali lagi, kenapa mereka diberikan karunia itu? Sekali lagi, sebagai tanda dan bukti jabatan, dan supaya pendengar saat itu tunduk dan percaya kepada pemberitaan mereka. Nah, sekarang rasul dan nabi sudah tidak ada. Oleh sebab itu, karunia yang mengikuti jabatan rasul dan nabi juga selesai. Kapan penandanya? Yaitu ketika Alkitab selesai ditulis. Ketika Alkitab selesai ditulis, maka jabatan nabi dan rasul sudah tidak ada lagi. Termasuk karunia-karunia yang mengikuti jabatan tersebut. Karunia melakukan mujizat, dan karunia melakukan tanda-tanda, karunia mendapat kewahyuan, mendapat nubuatan, dan itu sudah tidak ada. Karena itu karunia yang berkaitan dengan proses penulisan Alkitab. Jadi kalau mujizat ada nggak? Mujizat masih ada. Tetapi karunia itu adalah tindakan untuk melakukan mujizat yang membuktikan bahwa dia seorang rasul, itu tidak mungkin ada lagi sekarang. Sekarang kalau orang mau terima mujizat, ya langsung dari Tuhan. Seperti apa mujizat itu? Ya mujizat itu tidak perlu orang. Kadang orang melihat mujizat itu kepada hal yang baru, yang mati dari bangkit dari kematian, itu baru disebut mujizat. Ingat bahwa mujizat itu, Anda bangun pagi setiap hari sudah disebut mujizat. Kadang kan ada orang yang bilang, ini ada orang yang sehat dari sakit yang sangat berat, ini mujizat. Kalau mujizat itu ada hal-hal sederhana yang kadang orang tidak mengerti bahwa sebenarnya itu adalah mujizat. Sekali lagi saya bilang tadi, saya bisa hidup sampai hari ini, kita bisa hidup sampai hari ini adalah mujizat dari Tuhan. Karunia melakukan mujizat itu sebagai tanda kerasulan. Oleh sebab itu, setelah rasul-rasul mati dan Alkitab selesai ditulis, maka karunia dan jabatan yang mengikat karunia itu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Ya, kitab terakhir yang ditulis adalah kitab Wahyu di Pulau Patmos oleh Rasul Yohanes. Dan itu ditulis pada tahun 90-an. Artinya setelah tahun itu tidak ada lagi karunia-karunia tersebut. Nah, sekarang bagaimana orang bisa memahami kebenaran firman Tuhan? Apakah perlu lagi lewat mimpi-mimpi, nubuatan-nubuatan, atau visi-visi? Tidak perlu, karena semuanya sudah tertulis secara lengkap, dan ini cukup untuk kita. Ini cukup untuk kita. Dan akhirnya jadilah Alkitab. Itu firman tertulis dari firman lisan, kemudian dikumpulkan ya, dalam proses, ada proses nanti, kemudian terus dikumpulkan, akhirnya menjadi satu kitab, namanya Alkitab yang kita pegang sekarang. Kemudian proses kanonisasi. Jadi gini, sekali lagi saya tidak bisa menjelaskan secara detail dalam waktu yang sangat singkat. Saya ingin kita mengerti bahwa begini, di dalam proses kanon artinya patok. Patok kita adalah Alkitab. Sampai jadi seperti ini, Alkitab ini, ya kan, ada proses. Yang pertama, ada yang namanya proses ilham. Proses ilham ini adalah bagaimana Tuhan menuntun para penulis kitab, ya kan, untuk menuliskan kitab-kitab yang ada. Tuhan tuntun para penulis kitab
untuk menuliskan kitab-kitab yang ada, dan ini menghasilkan yang namanya apa? Autografa. Autografa ini apa? Autografa ini adalah tulisan asli penulis kitab. Nah, itu autografa, silahkan datang. Jadi autografa ini artinya penulis atau tulisan asli. Tulisan asli para penulis kitab. Ketika Musa tulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, nah itu namanya autografa. Kemudian dari autografa ada yang namanya proses penyalinan. Jadi dari tulisan asli kemudian disalin. Nah, dalam proses penyalinan ini muncullah salinan-salinan yang dalam istilah teologi disebut sebagai heksagrafa. Kalau tulisan asli rasul dan nabi, para penulis kitab, itu namanya autografa. Itu tulisan asli para penulis. Kemudian bagaimana Tuhan menuntun supaya firman Tuhan terus ada, kan gitu kan? Terus ada. Kan Tuhan janji bahwa Dia akan menjaga firman Tuhan ini, katanya biar apa? Biar langit dan bumi berlalu tetapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Satu iota pun tidak akan berlalu. Nah, bagaimana Tuhan menuntun firman Tuhan ini? Yaitu Tuhan tuntun dengan cara apa? Menyalin. Salinan dari autografa ini akhirnya disebut sebagai heksagrafa. Nah, heksagrafa ini salinan. Tapi ingat begini, ada salinan yang dipelihara dan ada salinan yang tidak dipelihara. Di dalam Perjanjian Lama, salinan yang terpelihara itu namanya Masoretic text. Nah, itu dipelihara oleh Tuhan. Kenapa ini dipelihara? Karena prosesnya benar-benar proses yang Tuhan pakai untuk menghasilkan salinan yang tidak ada salah. Oleh sebab itu ya kita percaya bahwa kitab kita ini memang tidak ada salah. Karena Tuhan menjaga, namanya preservasi. Tuhan memelihara salinan. Ada salinan yang terpelihara untuk Perjanjian Lama di dalam bahasa Ibrani. Nah, itu nama salinannya adalah Masoretic text. Masoretic text artinya apa? Jadi ini salinan yang disalin oleh kaum Masoret. Kaum Masoret adalah ahli bahasa, ahli kitab yang Tuhan pakai. Dan proses penyalinannya sangat ketat. Bayangkan kalau mereka mau salin misalnya begini. Kitab Kejadian misalnya ada berapa pasal? 50 pasal. Ya kan? Misalnya ada berapa orang mereka? Misalnya ada 10 orang. Mau salin nih kitab Kejadian sama-sama. Untuk salin itu mereka harus cocokkan. Misalnya dari pasal 1 sampai dengan pasal 50. Misalnya ada 1000 kata. Ya, 10 orang ini harus sama 1000 kata. Kalau misalnya ternyata ada yang beda, yang lain 1000, yang lain 999, itu harus diulang lagi dari awal penyalinannya. Wah, itu sangat ketat. Nah, misalnya Kejadian 1, pasal 1 itu misalnya ada 5000 huruf misalnya. Ya kan? Huruf tengahnya apa? Yang paling tengah. Itu harus cocok semua. Baik penyalinan yang pertama maupun penyalinan yang ke-10, orang yang ke-10. Kalau ada perbedaan, maka akan disalin lagi dari awal. Jadi dan akhirnya menghasilkan yang namanya Masoretic text. Nah, ada kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani itu namanya Septuaginta. Itu bukan salinan yang terpelihara, itu namanya terjemahan. Karena dia sudah diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Kemudian Perjanjian Baru ada salinan yang terpelihara dan dipelihara oleh Tuhan. Namanya Tectus Receptus. Tectus artinya teks. Receptus artinya diterima. Receive, diterima. Jadi ada Tectus Receptus untuk Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, kemudian ada Masoretic text untuk Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani. Jadi Tuhan memelihara firman. Oleh sebab itu kita percaya bahwa kitab ini nggak ada salah, karena ada yang namanya proses penyalinan. Dan Tuhan memelihara proses itu. Oleh sebab itu dalam Kristenan ada yang namanya doktrin preservasi firman Tuhan. Tuhan memelihara firman-Nya. Ada salinan yang terpelihara. Kemudian akhirnya dari salinan yang terpelihara itu,
dari salinan yang terpelihara itu akhirnya diterjemahkan kepada banyak bahasa. Oleh sebab itu ada bahasa Indonesia. Kalau untuk bahasa Inggris, terjemahan yang bagus adalah KJV, King James Version. Jadi ada, kan bahasa Inggris itu banyak sekali terjemahan. Ada bahasa Inggris yang NIV lah, kemudian ada bahasa Inggris yang ini dan seterusnya yang kita pakai, yang terjemahannya setepat mungkin dengan bahasa Yunani. Ada namanya King James Version, jadi KJV. Itu dia. Dan akhirnya ya diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Dan bukan cuma bahasa Indonesia, bahkan di bahasa-bahasa yang bahasa daerah seperti bahasa Nias, sudah ada Alkitab bahasa Nias. Kemudian ada Alkitab bahasa Minahasa, bahasa saya, dan juga ada Alkitab bahasa Batak dan banyak bahasa-bahasa yang lain. Jadi ini penting untuk kita ini. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi Tuhan memelihara dan akhirnya menghasilkan firman Tuhan yang tidak ada salah. Kalau sekarang ada orang bilang bahwa Alkitab banyak salah karena ditulis oleh manusia, tidak, sebenarnya tidak. Tuhan pakai penulis Alkitab, ya kan, dalam doktrin ilham. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16, firman tulisan yang diilhamkan Allah. Ilham artinya dari dua kata, jadi tulisan yang dinafaskan oleh Tuhan. Tuhan memakai banyak manusia untuk menuliskan firman. Kemudian akhirnya muncullah firman yang tidak ada salah. Dan itulah Alkitab. Gitu. Nah, kenapa kadang ada terjemahan yang berbeda ya? Karena bahasa setiap daerah itu berbeda. Ada yang memang grammarnya sedemikian, ada yang tensesnya sedemikian. Jadi kadang-kadang ada perbedaan. Tetapi ya oleh sebab itu ya memang kita butuh seorang pengajar yang bisa mengajarkan itu dengan baik. Kemudian jadi akhirnya menghasilkan apa? Alkitab yang ada di tangan kita, dan tidak mungkin ada salah dari segi apapun. Dari segi apa? Banyak orang mau serang Alkitab dari segi moral. Itu si Salomo istrinya banyak. Itu si Daud apa katanya? Daud selingkuh dengan istri orang. Kita bilang Alkitab adalah kitab yang paling jujur di dunia ini. Ketika dia menyampaikan fakta-fakta, misalnya tentang Daud, itu bukan diajarkan, tetapi apa? Mengingatkan kita bahwa orang sehebat Daud bisa jatuh ke dalam dosa. Bukan berarti Tuhan bilang, seperti Daud kamu ambil istri orang. Bukan. Tuhan mau ingatkan kita bahwa kalau ambil istri orang itu dosa. Dan itu benar-benar terjadi dalam kehidupan Daud. Seperti itu. Jadi ada yang namanya doktrin ilham, berarti menulis Alkitab. Kemudian ada yang namanya doktrin preservasi. Tuhan memelihara firman Tuhan. Dan di dalam Kristenan ada yang namanya doktrin inerensi. Inerensi artinya firman yang tidak ada salah. Karena dipelihara oleh Tuhan, maka hasilnya tidak ada salah. Kemudian akhirnya jadilah Alkitab yang cukup, sufisiensi. Doktrin sufisiensi artinya doktrin kecukupan Alkitab. Menghasilkan firman yang cukup, yang bisa menuntun orang untuk sampai kepada keselamatan yang kekal. Nah, sekarang kan lagi heboh-heboh. Apakah masih ada karunia nubuatan, bahasa lidah? Kalau orang masih percaya bahwa masih ada karunia nubuatan, bahasa lidah, artinya Alkitab ini nggak cukup, ya kan? Kalau itu sudah tidak ada, karunia itu sudah tidak ada, berarti Alkitab adalah cukup. Coba kita buka satu firman Tuhan di dalam kitab 1 Timotius. Maaf, 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, 16 dan ayatnya yang ke-17. Di situ firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah, katanya apa? Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, coba kita perhatikan ayatnya yang ke-17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah apa? Diperlengkapi untuk setiap perbuatan. Artinya Alkitab cukup karena bisa memperlengkapi manusia. Kemudian kita buka lagi Amsal ya. Amsal 30.
Amsal pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Sudah dapat semua? Ya. Amsal 30 ayat 5 dan ayat 6. Semua firman Allah adalah apa katanya? Murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Semua firman Allah adalah murni, jangan menambahi firman-Nya. Itu jelas. Karena apa? Karena Alkitab sudah cukup. Kalau ada orang mau suka tambah-tambah firman dengan nubuatan lagi, dengan penglihatan lagi yang katanya mengaku berasal dari itu, artinya berarti menurut dia apa? Alkitab itu nggak cukup dong. Tapi saya sangat mengimani bahwa Alkitab ini cukup untuk kita. Alkitab ini cukup untuk kita. Ya, misalnya ada orang katanya dapat penglihatan. Penglihatannya apa? Wah, nggak sama seperti Alkitab. Ya kita bilang kalau nggak sama ya jangan ikut. Ya kan? Nanti dia bilang, oh sama. Ya kalau sama ngapain dengar kamu? Kan sudah ada tulis dalam Alkitab. Jadi artinya memang tidak perlu lagi karunia-karunia seperti itu. Karena Alkitab sudah mencatat hal demikian. Ada orang sudah gembar-gemborkan, saya dapat penglihatan A, penglihatan B, penglihatan C, dan seterusnya. Masih pakai nama Tuhan. Tiba-tiba kalau ada besok orang dapat penglihatan nggak pakai nama Tuhan, kita mau percaya atau tidak? Nah ini hal yang perlu kita renungkan. Jadi Alkitab cukup untuk orang percaya, tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurang. Kemudian hasilnya adalah 39 kita perjanjian lama dan 27 kita perjanjian baru. Sekarang kenapa kita terima 39 kita perjanjian lama? 39 kita perjanjian lama kita terima itu karena memenuhi 3 poin. Yang pertama, karena diterima oleh tradisi orang Yahudi. Kenapa tradisi orang Yahudi itu jadi acuan kita untuk perjanjian lama? Karena di masa perjanjian lama mereka sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Coba kita buka kitab Roma. Roma pasal 3 ayat 1 dan ayat 2. Roma pasalnya yang ketiga ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Nah, ayat 2, banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada apa katanya? Merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi syarat yang pertama, kita perjanjian lama diterima sebagai firman Tuhan, sebagai kanon. Yang pertama adalah apa? Karena mereka diterima dalam tradisi. Yang kedua, yang sangat penting adalah mereka diterima oleh Tuhan Yesus. Karena kita perjanjian lama ini diterima oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus khotbah, dia selalu bicara tentang apa? Bahwa segala sesuatu tentang aku yang tercatat di dalam kitab apa katanya? Kitab Musa, kitab Nabi, dan kitab Mazmur harus digenapi. 3 golongan kitab ini Tuhan selalu kutip. Jadi diterima dalam tradisi Yahudi, kemudian dikutip atau diterima oleh Tuhan Yesus, dan yang terakhir dikutip oleh rasul atau penulis perjanjian baru. Oleh sebab itu masuk dalam kanon Alkitab, masuk dalam jajaran 39 kitab perjanjian lama. Kemudian kenapa 27 kitab perjanjian baru itu diterima sebagai firman Tuhan? Yang pertama ditulis oleh rasul. Kemudian mereka bertanya, kan ada yang bukan rasul yang nulis kitab. Seperti Markus, seperti Lukas bukan rasul. Kita berkata bahwa syarat yang kedua di backup oleh rasul. Misalnya kitab Markus itu dasarnya dari cerita Petrus. Dari cerita Petrus dan seterusnya. Kemudian Lukas banyak membackup cerita Lukas. Bahkan banyak rasul-rasul yang ikut serta dalam pelayanan bersama dengan Lukas, dan sambil Lukas menulis kitab. Jadi ditulis oleh rasul, kemudian di backup oleh rasul, dan yang ketiga apa? Diterima oleh rasul juga. Jadi itu 3 syarat penting dan akhirnya masuk dalam kanon.
Jadi yang kita terima cuma 39 kitab perjanjian lama. Kenapa masuk? Karena diterima oleh Tuhan Yesus, diterima oleh penulis kitab perjanjian baru, dan yang terakhir diterima dalam tradisi Yahudi. Kemudian perjanjian baru harus ditulis oleh rasul. Kalau bukan rasul berarti harus di-backup oleh rasul dan di-proofread oleh rasul. Itu 3 syarat masuk dalam kitab perjanjian baru. Kemudian kita mesti pahami prinsip. Prinsip begini, Tuhan adalah pribadi yang paling konsisten. Amin. Betul nggak? Tuhan adalah pribadi yang paling konsisten. Jadi, ya kan? Karena dia adalah pribadi yang paling konsisten, berarti tidak mungkin memberikan kitab yang berbeda kepada manusia. Tidak mungkin. Karena apa? Dia adalah pribadi yang paling konsisten. Ketika Alkitab mampu membuktikan bahwa dia adalah firman Tuhan, berarti tidak mungkin ada lagi firman yang apalagi berbeda. Kemudian yang kedua, tidak mungkin memberikan syarat masuk surga yang berbeda kepada manusia. Kalau di dalam Alkitab diajarkan apa? Bertobat dan percaya kepada Tuhan. Karena kita sudah terima dia sebagai firman Tuhan. Berarti tidak mungkin lagi ada syarat-syarat yang lain. Harus percaya inilah, harus bikin inilah, harus bangun inilah, tidak boleh lagi. Karena dia adalah pribadi yang konsisten. Kemudian yang ketiga, tidak mungkin memberikan firman yang bertentangan dengan sifat. Kalau Tuhan adalah pribadi yang maha suci, tidak mungkin suruh orang bunuh orang lain. Bahkan dalam Alkitab ajarkan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka. Jadi ini kita prinsip. Kalau kita mau sambungkan dengan prinsip konsistennya tuh. Kemudian selanjutnya akan konsisten, ya kan? Akan menjadi konsisten jika yang pertama, firman-Nya tidak mungkin bertentangan. Firman-Nya tidak mungkin bertentangan. Alkitab isinya tidak mungkin bertentangan. Alkitab punya prinsip itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Kadang-kadang kita bisa baca kepada beberapa perikop yang sama, tapi kok ceritanya agak berbeda. Sebenarnya bukan berbeda, tetapi saling melengkapi satu dengan yang lain. Kemudian akan konsisten jika bertentangan berarti bukan dari Tuhan. Kalau firman bertentangan berarti bukan dari Tuhan. Kalau ada satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain, itu bukan berarti dari Tuhan. Itu jelas. Kemudian akan konsisten jika hanya satu kitab yang benar dan berasal dari Tuhan. Itu jelas. Ini adalah kesimpulan-kesimpulan logis. Kenapa saya tuliskan? Supaya kita ingat terus kesimpulan logisnya. Hanya ada satu kitab yang berasal dari Tuhan. Jika satu kitab terbukti adalah firman Tuhan, maka yang lain, apa katanya? Yang lain bukan firman Tuhan. Jelas. Yang lain bukan firman Tuhan. Alkitab sudah terbukti firman Tuhan, jadi yang lain bukan firman Tuhan. Ini adalah kesimpulan. Berapa panjang kita bahas tentang Alkitab dari minggu kemarin, dan akhirnya kita ambil kepada satu kesimpulan. Ketika Alkitab terbukti firman Tuhan, maka yang lain bukan firman Tuhan. Tidak ada lagi firman yang tertulis maupun secara lisan. Setelah Alkitab selesai ditulis, semuanya sudah selesai. Kemudian, kita mau persempit pembahasan kita. Bagaimana cara supaya sampai kepada doktrin yang sekarang kita sudah percaya ini Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Amin. Sekarang kan kita mesti bicara kepada doktrin yang benar. Harus ada 3 yang bisa menyanggupi dan akhirnya sampai kepada doktrin yang benar. Yang pertama, harus ada apa? Harus pakai apa? Yang paling ya Alkitab yang paling penting. Kalau kita nggak pakai Alkitab, bagaimana mau sampai kepada doktrin yang benar? Kita berkata bahwa Alkitab ini adalah dasar. Alkitab adalah dasar. Seperti yang diajarkan di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-3, di situ firman Tuhan berkata, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat diperbuat oleh orang benar itu? Tidak mungkin. Orang itu tidak mungkin melakukan apa-apa. Orang benar tidak bisa melakukan apa-apa kalau kita tidak percaya kepada dasar. Oleh sebab itu, kenapa saya menekankan tentang Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan? Karena ini adalah dasar, fondasi. Kalau fondasi rusak,
ya yang di atas cepat rusak. Kalau fondasi tidak bagus, yang di atas cepat hancur. Masih ingat perumpamaan tentang apa? Dasar yang kuat. Ada rumah yang ditanam di atas pasir dan ada rumah yang ditanam di atas batu. Mana yang gampang rusak? Mana yang gampang roboh? Yang dasarnya tidak kuat, yaitu pasir. Jadi yang pertama, untuk menghasilkan doktrin yang benar, doktrin yang Alkitabiah, ya kita harus pakai Alkitab sebagai dasar. Kemudian tidak hanya Alkitab, ya kan? Kalau tidak pakai akal budi, maka akan jadi apa? Ya kan? Akan jadi apa? Jadi mesti pakai ini, akal budi yang Tuhan kasih kita untuk berpikir. Akal budi fungsinya untuk apa? Alat untuk berpikir. Ya. Kalau kita punya Alkitab, kemudian kita tidak punya otak, ya hasilnya akan salah. Karena kita tidak bisa berpikir dengan baik. Alkitab sebagai dasar, kemudian ada akal budi sebagai alat untuk berpikir. Itu penting. Kemudian yang ketiga adalah apa? Sistem penafsiran. Kalau dalam dunia teologi disebut sebagai hermeneutika. Nah, sistem penafsiran untuk menyelaraskan maksud-maksud yang Tuhan ingin sampaikan di dalam Alkitab. Prinsip penafsiran sangat penting. Kristen Alkitabiah punya prinsip penafsiran literal. Kalau ada hal-hal yang masih bisa ditafsirkan secara literal, ya kita tafsirkan secara literal. Ada pengajar-pengajar yang terlalu bermain dengan penafsiran alegoris, mengandai-andai, ya kan? Ya, bukan berarti tidak penting, tetapi bukan berarti alegoris lebih penting daripada literal. Ya, penafsiran literal sangat penting. Jadi, ketika tiga ini diolah dengan baik, ya kan? Ketiga poin ini diolah dengan baik Alkitab maupun akal budi maupun sistem penafsiran kemudian diolah dengan baik, maka akan menghasilkan doktrin yang benar. Misalnya begini, kita cuma punya akal budi, kemudian punya sistem penafsiran, tapi tidak punya Alkitab, ya tidak akan menghasilkan doktrin. Atau misalnya kita punya Alkitab, kita punya sistem penafsiran, tapi tidak pakai akal budi, ya tidak mungkin menghasilkan doktrin yang benar. Atau kita punya akal budi, kita punya tools atau penafsiran, tapi tidak punya Alkitab, ya tidak akan bisa menghasilkan pengajaran. Tiga ini harus ada untuk akhirnya sampai kepada apa? Pengajaran yang benar. Kemudian selanjutnya, doktrin yang salah akan terjadi karena apa? Yang pertama, akal budi tambah sistem penafsiran tetapi tidak ada Alkitab, itu akan jadi salah. Kemudian hanya ada Alkitab, kemudian pakai penafsiran tapi tidak ada akal budi, sudah pasti doktrinnya salah. Atau Alkitab pakai akal budi tetapi sistem penafsirannya salah, maka hasilnya doktrinnya salah. Nah, ini prinsip-prinsip dasar dalam Alkitab. Ya, kalau orang Kristen pengajar Alkitab tidak memahami ini, tidak pakai ini di dalam pelayanan, ya, terus terang akan mengajarkan pengajaran-pengajaran yang salah. Kemudian hasilnya akan apa? Doktrinnya salah, bisa kompromi, bisa tersesat, dan akhirnya masuk neraka. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita mau lanjut ya. Oke, kita sudah mengerti, kita sudah belajar tentang dasar-dasarnya seperti apa. Dan sekarang di sini ada namanya garis zaman. Garis zaman ini merupakan rahasia ilahi dari kekal hingga kekal. Dari satu garis ini sebenarnya kita bisa memahami pengajaran Alkitab dengan sederhana. Dengan satu garis kita bisa memahami pengajaran Alkitab dengan sangat sederhana. Gitu. Ini namanya garis zaman. Coba kita pelajari. Jadi begini. Ini adalah garis zaman dari kekal hingga kekal. Dari kekal hingga kekal. Dan kita tahu bersama bahwa Tuhan memulai kehidupan di dunia ini, ya kan,
Tuhan memulai kehidupan di dunia ini dengan apa? Penciptaan. Tuhan menciptakan alam semesta. Sangat-sangat indah. Dan Tuhan menciptakan dengan begitu teratur. Terang, cakrawala, laut dan darat dan seterusnya Tuhan ciptakan. Tetapi katanya, kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada satu ciptaan yang sangat-sangat indah, yang sangat mulia dan berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Sebenarnya ada dua ciptaan. Yang pertama adalah manusia, dan yang kedua adalah malaikat. Malaikat Tuhan taruh di surga, kemudian manusia Tuhan taruh di bumi. Nah, kita nggak bicara tentang malaikat dulu. Kita bicara tentang manusia. Kenapa Tuhan menciptakan manusia ini spesial? Coba kita lihat di dalam Alkitab. Kita buka dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 1. Kejadian 1. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan ayatnya yang ke-27. Saya akan baca untuk saudara sekalian. Maka berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia, katanya apa? Menurut gambar dan rupa kita, supaya berkuasa atas ikan di laut dan burung di udara. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakan. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh sebab itu manusia dikatakan merupakan ciptaan yang paling spesial. Maksudnya apa menurut gambar dan rupa Allah? Apakah mukanya sama seperti Allah? Atau apanya yang sama seperti Allah? Sebenarnya tidak. Tetapi begini, menurut gambar dan rupa Allah, karena manusia diberikan 3 hal. Yang pertama, akal budi untuk berpikir. Yang kedua, hati nurani untuk bertindak. Dan yang ketiga, untuk mempertimbangkan segala sesuatu, hati nurani. Dan yang ketiga ada apa? Kehendak bebas. 3 unsur ini sangat penting. Dan itu ada dalam setiap pribadi manusia. Dan 3 hal inilah yang membedakan antara manusia dengan ciptaan yang lain. Gitu. Misalnya, manusia, ada nggak yang makhluk hidup yang lain selain manusia? Oh, ada. Misalnya seperti binatang dan pohon. Tapi mereka tidak sama seperti manusia yang punya 3 hal ini. Untuk berpikir, untuk bertindak, dan untuk memilih. Punya akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Anjing bisa memilih nggak? Ya bisa memilih sih. Dia bisa pilih makanan, ambil makanan. Tetapi dia memilih bukan berdasarkan akal budi. Anjing itu memilih berdasarkan insting dia. Nah, binatang itu punya insting. Dan akhirnya karena manusia punya akal budi, punya hati nurani, dan punya kehendak bebas, ya kan? Akhirnya manusia itu disebut sebagai pribadi. Nah, kita ini disebut sebagai apa? Makhluk yang berkepribadian, bukan robot. Nah, ini yang akhirnya membedakan kita dengan robot. Robot kelihatannya bisa memilih, tetapi sebenarnya pilihan robot itu ya karena sudah di-setel untuk memilih. Kalau manusia memilih itu berdasarkan apa? Keputusan dia. Ya tentu saya nggak mau jadi robot, saya lebih sangat senang ingin jadi apa? Manusia, benar nggak? Misalnya, walaupun muka saya jelek misalnya, muka saya jelek, kemudian dipuji-puji oleh istri, saya akan sangat senang. Ya kan? Akan sangat senang karena saya tahu bahwa istri saya ini bukan robot, manusia sama seperti saya. Dan ketika istri saya memuji saya, itu adalah pujian yang lahir dari hati yang paling dalam. Kalau misalnya robot puji saya, dengan robot cantik, jauh lebih cantik dari istri saya misalnya, ya kan? Halo Vili, kamu itu ganteng sekali. Saya biasa aja karena yang muji saya apa? Robot. Karena robot itu sudah di-setel. Kalau ketemu laki-laki kamu bilang ganteng. Kalau ketemu perempuan kamu bilang cantik. Udah ada tombolnya. Tapi kita bukan robot, kita ini manusia.
yang bisa ambil keputusan. Tapi begini, setiap keputusan dalam kehidupan manusia itu punya konsekuensi, ya kan? Kalau robot memutuskan sesuatu, ya nggak akan berpengaruh apa-apa kepada dia. Namanya juga robot. Tetapi kalau manusia ambil keputusan, itu sangat berpengaruh ke dalam kehidupan dia. Sama halnya ketika manusia diciptakan oleh Tuhan. Dan akhirnya Tuhan taruh manusia itu di Taman Eden. Tuhan taruh manusia itu di Taman Eden. Ketika manusia memilih taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan senang. Karena pilihan lahir dari hati. Dan ketika manusia tidak taat kepada Tuhan, maka apa? Ada konsekuensi. Jadi kalau taat, maka Tuhan akan senang. Kalau tidak taat, maka Tuhan akan menghukum orang yang tidak taat. Karena manusia memilih tidak taat itu berdasarkan apa? Hati dia. Kalau robot, dia memilih tidak taat bukan berdasarkan hati. Berdasarkan apa? Settingan, ya kan? Hidup ini adalah panggung sandiwara. Tetapi kalau manusia karena punya kehendak bebas, maka dia memilih dan pilihan itu punya konsekuensi. Taat akan menyenangkan hati Tuhan. Kalau tidak taat, maka akan dihukum. Dan akhirnya Tuhan taruh manusia di Taman Eden. Sebagaimana prinsip yang sudah Tuhan tetapkan ketika Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia. Kemudian di Taman Eden katanya Tuhan taruh apa? Pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan akhirnya Tuhan kasih firman kepada manusia. Manusia, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi mengenai buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan. Kalau kamu makan pasti akan mati. Kejadian 2 ayat 16 dan ayatnya 17. Itu mengajarkan bahwa kalau manusia taat tidak dihukum, dan kalau manusia taat tidak taat maka akan dihukum. Tentu Tuhan berharap bahwa Adam dan Hawa ini taat kepada Tuhan. Benar nggak? Pasti Tuhan berharap manusia ini harus taat kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Kita baca dalam kitab Kejadian pasalnya yang ketiga, ternyata manusia tidak taat. Dan pada saat itulah manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ingat bahwa ternyata manusia yang jatuh ke dalam dosa itu tidak mungkin bisa pergi ke surga. Siapa manusia yang jatuh ke dalam dosa? Apakah cuma Adam dan Hawa? Oh tidak. Semua yang merupakan keturunan Adam dan Hawa sama-sama punya posisi sebagai manusia berdosa. Roma pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-23. Di situ firman Tuhan berkata, sebab semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-10. Tidak ada orang yang benar seorang pun seorang. Jadi semua manusia sudah berdosa. Karena kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Kita berdosa secara posisi sejak lahir. Dan akhirnya ketika kita bertumbuh karena sudah ada benih dosa, akhirnya melahirkan manusia yang memang cenderung untuk melakukan dosa. Bisa berbohong atau bisa melakukan dosa-dosa yang lain. Dan sekali lagi semua manusia sudah berdosa. Dan manusia berdosa katanya tidak bisa pergi ke sorga. Kenapa tidak bisa pergi ke sorga? Karena sorga adalah tempat yang maha kudus. Dan di sorga bertata Allah yang maha kudus. Dosa adalah kotor, tidak mungkin bisa menghampiri surga yang maha kudus. Dan ya, semua manusia pasti tahu bahwa memang yang bisa pergi ke surga adalah orang yang kudus, tidak mungkin orang berdosa. Dan artinya begini, logikanya adalah supaya bisa pergi ke surga, dosa itu harus diselesaikan. Dosa ini harus diselesaikan. Sekarang banyak agama muncul. Katanya ada yang mengajarkan menyelesaikan dosa lewat apa? Usaha-usaha manusia. Apa itu usaha manusia? Berbuat baik. Kemudian apa? Beramal. Kemudian apa katanya? Rajin ibadah bisa menyelesaikan dosa. Tunggu dulu. Apakah benar semuanya itu bisa menyelesaikan dosa? Ada yang bilang puasa menyelesaikan dosa. Kemudian ada yang mengajarkan kasih amal
menyelesaikan dosa. Logikanya begini. Kalau usaha manusia berbuat baik bisa menyelesaikan dosa, ya kan? Bagaimana dengan orang yang tidak punya kesempatan untuk berbuat baik? Misalnya begini, hartanya sedikit, fisiknya kurang bagus, terbatas, ya kan? Tentu akan terbatas juga untuk berbuat baik menyelesaikan dosa. Artinya usaha manusia ini tidak mungkin menyelesaikan dosa, karena itu bertentangan dengan sifat Tuhan yang maha adil. Tidak mungkin. Nanti kalau usaha manusia menyelesaikan dosa, nanti orang masuk surga apa? Sombong. Jangan saya masuk surga karena usaha saya, karena harta saya, karena kebaikan saya. Itu bertentangan dengan adil kemaha-adilan tuh. Kalau berbuat baik bisa menyelesaikan dosa, ya kan? Datang satu orang kaya raya, setiap hari dia buat nasi bungkus sebanyak mungkin, kemudian bagikan ke orang. Ya yang orang miskin gimana dong? Yang secara ekonomi kekurangan, makan 3 kali sehari aja susah kan? Datang orang kaya, oh saya mau bangun jembatan yang menyeberangi, ya kan? Pulau Jawa dengan Pulau Sulawesi, sehingga untuk pergi ke Sulawesi nggak perlu naik pesawat mahal-mahal, naik mobil aja. Wah, dia udah berbuat baik nggak? Berbuat baik. Bagaimana dengan orang yang tidak mampu berbuat baik? Jadi artinya tidak mungkin usaha manusia itu bisa menyelesaikan dosa. Tidak mungkin. Tidak mungkin bisa menyelesaikan dosa. Dan inilah yang diajarkan oleh banyak agama. Dan akhirnya sampai kepada perbedaan antara apa yang Alkitab ajarkan dengan apa yang dunia ajarkan untuk menyelesaikan dosa. Supaya tidak bertentangan dengan sifat Tuhan, maka dosa itu harus diselesaikan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Di dalam Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-23, di situ kalau kita baca, firman Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah mati. Nah, itu cara menyelesaikan dosa yang benar, bahwa dosa itu harus dihukum. Dosa itu tidak bisa diselesaikan dengan cara suap, nggak bisa. Kita nggak bisa suap Tuhan untuk akhirnya dosa itu selesai, nggak bisa. Berapa? Kita mau suap pakai apa? Supaya dosa selesai, dan akhirnya bertentangan dengan maha adil Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan, Roma 6 ayat yang ke-23 mengajarkan bahwa sebab upah dosa ialah maut. Yang berdosa harus dihukum. Kalau orang salah dimasukin kemana? Penjara. Nah itu prinsip menyelesaikan dosa. Tetapi begini, artinya setiap manusia yang sudah berdosa seharusnya dihukum di neraka. Setiap manusia berdosa, karena itu upah dari dosa. Siapapun manusia itu yang punya dosa itu harusnya dihukum di dalam neraka, karena upah dosa ialah maut, dan itu adalah keadilan Tuhan. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, Tuhan tidak hanya punya sifat adil, Tuhan tidak hanya punya sifat kudus, tetapi dia juga punya sifat kasih. Maha kasih Tuhan akhirnya bisa membawa manusia kepada penyelesaian dosa. Begini, Tuhan yang maha kudus tidak mengizinkan dosa masuk surga karena bertentangan dengan sifat Tuhan. Tuhan yang maha adil menghukum dosa. Tuhan yang maha adil menghukum dosa. Tetapi Tuhan punya sifat yang maha kasih. Dia mengasihi manusia. Oleh sebab itu Tuhan menyediakan jalan keselamatan bagi manusia berdosa. Di dalam perjanjian lama, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan langsung tunjukin kasihnya kepada manusia. Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15, itulah bukti kasih Tuhan kepada manusia. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mengadakan permusuhan antara apa katanya? Keturunan perempuan dengan keturunan si keturunan perempuan akan meremukkan kepala keturunan ular. Nah, itu sebenarnya bicara tentang apa? Penyaliban Yesus Kristus. Kenapa disebut keturunan perempuan? Ya karena Yesus Kristus yang juru selamat yang nanti dijanjikan, itu juru selamat yang dijanjikan itu lahir dari siapa? Lahir dari Maria. Itu lahir dari Maria.
tanpa ada persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Dia dikaruniai oleh Roh Kudus, kemudian melahirkan juru selamat. Oleh sebab itu disebut sebagai keturunan perempuan. Dia akan meremukkan kepala keturunan ular lewat penyaliban. Di atas kayu salib Tuhan Yesus mengalahkan maut, yaitu iblis. Tetapi katanya tumit kaki dari keturunan perempuan ini harus diremukkan juga. Oleh sebab itu Tuhan Yesus disalib. Jadi setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan langsung berjanji untuk kirim juru selamat. Jadi ketika manusia berdosa tidak bisa pergi ke surga, tetapi Tuhan juga langsung berjanji untuk kirim juru selamat. Juru selamat inilah yang akan menebus dosa manusia. Kan kita kembali kepada prinsip bahwa sebab upah dosa ialah mau. Seharusnya siapa? Harusnya kita yang dihukum. Tetapi penghukuman itu digantikan oleh Tuhan Yesus. Dan semua manusia, mulai dari manusia perjanjian lama sampai dengan manusia terakhir nanti, itu kalau mau selamat harus lewat juru selamat ini. Tidak ada cara lain. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi bagaimana caranya orang perjanjian lama selamat? Orang perjanjian lama selamat, mereka harus bertobat dan percaya kepada juru selamat yang dijanjikan. Mereka harus bertobat dan percaya kepada juru selamat yang dijanjikan. Belum Tuhan Yesus nanti datang di sini untuk disalibkan. Tetapi mereka harus bertobat dan percaya kepada janji Tuhan untuk kirim juru selamat. Dan untuk mengingat janji itu, mereka disuruh apa? Di mesbah. Bangun mesbah, kemudian di atasnya ditaruh domba. Sambil bertobat dan percaya, mereka potong domba korban. Ini domba korban. Domba korban ini sebagai simbol kepada juru selamat yang dijanji. Ya, domba korban ini tidak menyelamatkan. Tetapi domba korban ini sebagai apa? Simbol kepada juru selamat yang dijanjikan. Oleh sebab itu di masa ini disebut sebagai masa ibadah simbolik. Karena apa yang mereka lakukan menyimbolkan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang, Yohanes tampil. Oleh sebab itu kalau kita masih ingat, ketika Yohanes tampil, ya kan? Ketika Yohanes tampil dan bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang Yohanes katakan ketika ketemu dengan Tuhan Yesus? Dia berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Artinya apa? Domba-domba yang dipersembahkan di perjanjian lama, ini hakikatnya udah ada. Domba-domba yang disimbolkan dalam perjanjian lama sudah datang di perjanjian baru. Dan kita sekarang gak perlu potong domba lagi. Karena anak domba Allah sudah datang. Yohanes 1 ayatnya yang ke-29, Yohanes berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan dia menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, orang perjanjian lama kalau mau selamat, dia harus bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang. Nah, kita kan hidup di masa apa? Setelah Tuhan Yesus disalib. Nah, kalau kita yang hidup setelah penyaliban Yesus Kristus, bertobat dan percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Jadi kalau orang perjanjian lama bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang sambil melakukan ibadah simbolik, potong domba korban, kita yang hidup setelah penyaliban Tuhan Yesus Kristus bertobat dan percaya kepada juru selamat yang sudah ada, tapi tidak perlu potong domba korban. Karena apa? Karena domba yang dijanjikan sudah datang, sudah ada. Maka dari saat itulah kita menjadi orang percaya. Jadi begini, prinsip penebusan ini sangat penting untuk kita pahami. Karena begini, kan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa manusia. Kan kita kembali kepada masalah tadi, sebab upah dosa ialah maut. Harusnya siapa yang dihukum di sini? Manusia, kita. Tetapi penghukuman itu digantikan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita mesti bertobat. Bertobat dari apa? Dosa-dosa kita. Bertobat itu artinya apa? Menyesal, mengaku diri bahwa saya ini manusia berdosa dan saya berjanji menyesal
akan dosa-dosa saya dan berjanji untuk memulai satu kehidupan yang baru. Menggantikan Tuhan Yesus hidup di dunia ini. Galatia pasalnya yang kedua ayat yang ke-20, namun aku hidup bukan lagi aku sendiri melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu bukti pertobatan kita. Jadi bertobat berarti menyesali bahwa kita adalah manusia berdosa. Percaya berarti terima bahwa Tuhan Yesus sudah mati menggantikan kita di atas kayu salib. Dan saya mau hidup menggantikan Tuhan Yesus. Inilah yang disebut sebagai transaksi rohani. Yang dulunya kita adalah manusia berdosa, sekarang kita jadi manusia kudus. Jadi posisi kudus Tuhan Yesus diberikan kepada manusia berdosa dan kita bisa masuk surga. Kan tadi untuk bisa masuk surga dosa harus selesai. Selesainya di mana? Di atas kayu salib. Dan harus jadi orang kudus. Apanya yang kudus? Yang kudus adalah status kita, posisi kita, hati kita. Dan itulah yang membawa kita bisa pergi ke surga. Ya, jasmani kita nggak akan berubah. Tetapi kita berubah secara posisi. Dari orang berdosa menjadi orang kudus. Gimana kira-kira sampai di sini mengerti semua? Mengerti?